perumusan dari kelompok di pleno, kelompok itu melaporkan hasilnya di pleno, dimulai dengan kata shalom. Lalu dibacakanlah semua isi dari kelompok, diminta tanggapan dari floor, dan gereja-gereja dari Palestina angkat tangan, protes. Isinya kami tidak keberatan, kami keberatan dengan kata shalom yang ada di atas itu. Rupanya dari pengalaman mereka selama kekerasan-kekerasan yang terjadi di Palestina, tentara-tentara Israel itu berangkat memerangi rakyat Palestina dengan teriakan shalom. Jadi buat mereka shalom itu menakutkan. Mereka trauma dengan kata shalom itu. Sejak itu Bapak Ibu, saya tidak pernah menggunakan kata shalom dalam percakapan-percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia diskusi lintas iman secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sudah 31 hari, Zionis Israel melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina yang ada di Gaza. Sudah 31 hari, upaya genosida dilakukan oleh Zionis Israel, dan sudah 31 hari juga, para Yahudi-Yahudi pesek yang ada di Indonesia terus menyuarakan kebencian mereka kepada umat muslim. Mereka terus mengatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Israel adalah umat yang dipilih spesial, karena dari bangsa Yahudi ada keselamatan. Sehingga wajib hukumnya membela Yahudi, menurut para Yahudi-Yahudi pesek yang ada di Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan nama Polycarpus ya. Jadi Polycarpus ini punya identitas lain, yaitu sebagai Yahudi pesek. Di sini saya akan tampilkan ya, bahwa Yahudi-Yahudi pesek ini harusnya malu, harusnya sadar diri, harusnya mereka melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara Kristen mereka yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Gaza itu begitu takut, begitu ngeri melihat salam shalom. Mereka begitu takut dengan tentara Zionis Israel. Ini sekaligus menampar para Polycarpus yang begitu membanggakan kata shalom ya. Ternyata orang-orang Kristen yang ada di Palestina malah takut dan trauma mendengarkan kata shalom. Kalian di sini enak-enak mencuri, mengambil salamnya orang Yahudi, ya, terus kalian pikir itu salamnya kalian, padahal orang Kristen di Palestina itu kalau dengar shalom menggigil mereka, ketakutan mereka, karena itu adalah password untuk membantai orang lain. Jadi kalau ada yang mengucap shalom, artinya akan ada penindasan yang terjadi. Karena tentara Zionis Israel, sebelum mereka menindas orang, mereka bilang shalom dulu. Jadi mereka bilang shalom, baru mereka menindas orang lain. Itu yang dirasakan oleh orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Harusnya Oten-Oten dan Polycarpus Indonesia ini malu. Ya, malu mengucapkan salam tersebut. Oke, kita dengarkan dulu, dan nanti kita akan tampilkan data-data lainnya ya. Kita dengarkan dulu, ini pernyataan dari Gomar Gultom, ya, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Jadi ini salah satu pentolan lah, bisa dibilang tokoh besar dari pihak Kristen yang ada di Indonesia. Karena dia Ketua Umum PGI, bayangkan, jabatan yang nggak main-main ini ya, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia. Oke, kita dengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, Horas. Saya sangat sependapat dengan
Kardinal tadi yang menyebutkan bahwa, dan saya merasakan itu juga, dokumen Abu Dhabi ini adalah sebuah undangan ya, buat kita semua. Undangan buat semua manusia di muka bumi ini. Pada mereka yang beriman, beragama maupun kepercayaan tertentu. Dan saya sebagai seorang pendeta, menerima undangan ini sangat tertohok. Karena undangan ini sungguh menguliti apa yang dilakoni oleh umat yang saya pimpin selama ini, jauh gitu. Undangan ini menguliti perilaku-perilaku yang selama ini mengganda dalam kehidupan umat yang saya lihat gitu. Meyakini bahwa agama Kristen adalah kasih, membawa damai, mengisi ruang publik dengan damai. Tapi dalam lingkungan umat yang saya amati, menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk merebut sesuatu untuk diri gitu. Entah itu dalam bidang politik, ekonomi, bahkan juga dalam hidup bergereja. Bapak Ibu tentu tahu bagaimana Protestantisme itu kan sangat terbelah-belah oleh denominasi. Kalau uskup Jakarta katakan sesuatu, selesai persoalan di umat Katolik di Jakarta. Kalau di Protestan, ketua umum PGI katakan A, umat kata siapa lo gitu. Belum tentu didengerin gitu. Dan masing-masing itu juga ternyata dalam prakteknya rebutan juga. Rebutan umat juga dari berbagai denominasi yang berbeda-beda ini. Yang tak jarang rebutan umat ini juga akhirnya mengangkangi apa yang disebut sebagai kasih, damai, dan kemanusiaan itu gitu. Cuman mungkin karena umat kami masih minoritas sehingga nggak terlalu menunjukkan kegarangan dalam kerakusannya itu, bro. Sehingga ya mbok tahu diri lah gitu, kita di minoritas di negeri ini ya, kerakusan itu terlalu ditutup. Berupayalah untuk tidak tampil di publik, tapi realitanya begitu gitu. Semua sih menginginkan rasa damai, menghargai kemanusiaan, semua begitu. Tidak ada warga gereja, saya yakin betul, tidak ada warga gereja yang tidak mencita-citakan perdamaian dan kedamaian. Tidak ada. Dan saya juga yakin umat beragama lain juga sama seperti itu. Tapi dalam kenyataan sehari-hari kan sulit sekali. PBB juga tujuannya dibentuk untuk menata perdamaian dunia. Tapi kita sudah dengar tadi Gus Yassin bagaimana saudara-saudara kita di Timur Tengah begitu menderita akibat peperangan dan lain sebagainya. Dan Gus, gereja-gereja di Palestina itu pernah cerita begini. Saya ilustrasi sedikit. Pada sebuah persidangan Dewan Gereja Sedunia, perumusan dari kelompok di pleno, kelompok itu melaporkan hasilnya di pleno, dimulai dengan kata shalom. Lalu dibacakanlah semua isi dari kelompok, diminta tanggapan dari floor, dan gereja-gereja dari Palestina angkat tangan, protes. Isinya kami tidak keberatan, kami keberatan dengan kata shalom yang ada di atas itu. Rupanya dari pengalaman mereka selama kekerasan-kekerasan yang terjadi di Palestina, tentara-tentara Israel itu berangkat memerangi rakyat Palestina dengan teriakan shalom. Jadi buat mereka shalom itu menakutkan. Mereka trauma dengan kata shalom itu. Sejak itu Bapak Ibu, saya tidak pernah menggunakan kata shalom dalam percakapan-percakapan. Saya lebih suka horas, sampurasun, tabiah begitu. saya lebih suka di situ daripada itu, karena ya menghargai teman-teman di Palestina. Yang saya maksud dengan ini adalah semua kita menginginkan damai, tapi toh damai itu nggak muncul juga.
Iya, ringkas saja ya, karena ini cuman channel berita, jadi fokus kita adalah dengan beritanya. Jadi di situ kalian bisa dengar ya, bahwa si Gomar Gultom aja mengatakan bahwa dia kalau ketemu perwakilan gereja-gereja yang ada di Palestina, mereka nggak akan ngomong shalom, karena itu akan menyakiti saudara-saudara Kristen yang ada di sana. Jadi apa yang mereka ucapkan sebagai salam? Ya, kalau oten-oten cabang Melayu ini kan bilangnya shalom. Kalau orang Kristen Palestina bilangnya apa gitu? Ternyata mereka nggak menggunakan kata shalom, tetapi mereka menggunakan assalamualaikum. Ya, mereka menggunakan assalamualaikum rupanya teman-teman. Oke, kita tampilkan. Ini dari Sindonius ya, punyanya Haritano, seorang Oten Tulen. Kita gedein. Di sini teman-teman bisa baca ya. Umat Kristen Palestina terbiasa ucapkan assalamualaikum. Salah seorang anggota Dewan Kota Bethlehem mengatakan bahwa umat Kristen di Palestina tidak lazim mengucapkan salam dengan kata shalom, tetapi dengan kata assalamualaikum. Menurut Maher Kanawati, kata terakhir yang disebutkannya ini memang lebih senang digunakan oleh orang-orang yang percaya Yesus di sana dibandingkan dengan yang pertama, yaitu shalom. Ya, jadi mereka lebih senang menggunakan assalamualaikum, khususnya saat menyapa orang lain. Terkait apa yang terjadi di Palestina, Maher mengatakan bahwa itu bukanlah berkaitan dengan agama, tetapi pendudukan Israel di tanah Palestina. Perusahaan saya memperkerjakan 150 orang, 140 muslim. Kami tidak memilah karyawan berdasarkan agama, termasuk pemuda-pemuda yang berlatih di klub olahraga yang saya pimpin. Mereka saya rekrut. Ungkapnya seperti dilansir www.jawaban.com. Maher mengaku bahwa dirinya banyak bertemu dengan orang Indonesia, termasuk kalangan pemerintah. Kristen dan Islam, saya dekat dengan Islam. Selain karena dapat berbahasa Arab, posisi saya sebagai pemimpin klub olahraga muslim memberi pesan kuat bahwa saya menghormati agama mereka juga. Jadi saat saya bilang Assalamualaikum, mereka juga menaruh hormat. Seperti halnya penduduk Kristen yang berada di negara-negara lain. Pria yang termasuk tokoh penting di Bethlehem ini mengungkapkan bahwa umat Kristen di Palestina juga merayakan Natal. Hanya saja salam Natalnya bukanlah Merry Christmas, tetapi Eid Milad Mubarak. Orang-orang di Palestina membuktikan agama tidak membuat mereka terpecah belah. Kita masyarakat Indonesia sudah sepatutnya belajar dari saudara-saudara kita dari Timur Tengah tersebut, ya. Jadi mereka tidak mau menggunakan shalom, ternyata alasannya karena mereka trauma. Seperti yang disampaikan oleh Gomar Gultom tadi. Jadi bagi teman-teman Oten, ya tinggalkanlah ucapan shalom itu. Karena ucapan shalom itu adalah miliknya Yahudi. Karena ucapan shalom itu digunakan untuk membantai saudara-saudara kalian juga yang ada di Palestina. Jadi yang dibantai bukan hanya umat muslim, tetapi orang-orang Kristen juga. Malah orang-orang Kristen lah ya yang paling menjadi korban. Kiri kena, kanan kena jadinya kan. Kasihan. Kalian coba pikirkan ya. Saya kalau renungkan apa yang terjadi di Timur Tengah itu saya kadang-kadang ketawa. Ya, saya kadang-kadang bingung melihat oten-oten ini. Coba kalian bayangkan. Zaman dulu oten mengumandangkan yang namanya perang salib. Perang salib itu adalah perang untuk merebut tanah Yerusalem. Mereka datang menyerang umat muslim. Ya. Mereka merebut tanah Yerusalem dari tangan umat muslim. Terus terjadilah aksi saling balas. Ujung-ujungnya apa sekarang? Baik muslim maupun Kristen, dua-duanya ditindas oleh orang Yahudi. Padahal orang Yahudi waktu zaman perang salib, itu nggak ada teman-teman. Nggak ada orang Yahudi di situ. Ya, mereka cuma jadi penduduk minoritas. Mereka jumlahnya kecil saat zaman perang salib tersebut. Tapi sekarang, coba lihat. Mereka yang menjajah semuanya. Apa nggak pikir gitu? Jadi bagi Yahudi-Yahudi PC yang ada di Indonesia, coba Anda renungkan. Kasihan itu orang-orang yang pada zaman perang salib berkorban nyawa. Dia pikir dengan ikut perang salib, maka salib akan ditegakkan di kota Yerusalem. Tapi rupanya sekarang malah Yahudi. Kasihan gitu.
Malah kata shalom itu dipakai untuk membantai orang-orang. Jadi tinggalkanlah kata shalom ya. Tinggalkanlah kata shalom, karena kata shalom itu adalah password untuk membantai orang yang ada di Palestina dan digunakan oleh Zionis Israel. Ya. Jadi itu punya histori yang mendalam dan itu akan melukai saudara-saudara Kristen kita yang ada di sana juga. Bukan hanya Muslim yang terluka, ya, tetapi orang-orang Kristen yang ada di Palestina juga ikut terluka dan menjadi korban. Untuk itu saya menyerukan agar jangan lagi menggunakan kata shalom, ya, digantilah dengan yang lain. Ya, kalian mau pakai salam, Yesus gitu kan, terserah, atau pakai yang lain lah. Karena shalom itu memang identik dengan Yahudi dan itu memang punya Yahudi sebenarnya gitu. Saya juga bingung kenapa oten-oten dan juga Polycarpus itu menggunakan shalom sebagai salam mereka. Padahal itu jelas-jelas punyanya Yahudi. Aneh juga kalau dipikir-pikir. Ya, aneh. Jadi itu aja sih yang mau saya beritakan, bahwa Kristen Palestina punya trauma, ya, punya trauma dan mereka menggigil ketakutan kalau mendengarkan kata shalom. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng kalau kalian suka, dan dislike kalau tidak suka. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Brigade Al-Qassam kembali melakukan penyerangan dengan menargetkan kendaraan militer rezim Zionis. Mereka juga menghancurkan sebuah tank Israel yang mencoba menyusup ke selatan Gaza. Brigade Al-Qassam pada Senin 6 November 2023 mengabarkan sejumlah kendaraan militer rezim Zionis berhasil dihancurkan di jalur Gaza. Mereka mengklaim telah meledakkan 4 kendaraan militer Israel. Kendaraan militer tersebut diserang saat berada di sekitar kamp pengungsi Al-Shati dan wilayah Sheikh Radwan. Penyerangan dilakukan menggunakan roket-roket Yasin 105. Menurut keterangan Brigade Al-Qassam, sebuah tank militer Israel yang menyusup ke wilayah selatan Tel Al-Hawa, selatan Gaza juga berhasil dihancurkan dengan roket Yasin 105. Stasiun televisi Al-Aqsa yang berafiliasi dengan perlawanan Palestina sebelumnya mengabarkan para pejuang Brigade Al-Qassam menghancurkan lebih dari 10 kendaraan militer rezim Zionis. Di sisi lain, sejumlah kanal media sosial mengunggah foto-foto yang menyebutkan 20 tentara Israel tewas. Mereka dilaporkan tewas setelah terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan Palestina di Gaza. Akan tetapi sampai saat ini angkatan bersenjata rezim Zionis masih belum bereaksi terkait berita tewasnya 20 tentara Israel itu.